Nah, baik, ini adalah materi yang berikutnya ya, masih berhubungan dengan rangka batang. Artinya ini masih berkaitan dengan statis tertentu. Artinya ini masih bisa kita selesaikan dengan cara yang sederhana, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai ada metode titik buhul, kemudian kemarin itu menggunakan metode Cremona atau sistem grafis ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada metode retap. Nah, pada dasarnya ini memang tidak jauh berbeda ya jika kita bandingkan dengan metode titik buhul, di mana persyaratan-persyaratannya adalah harus ada satu yang sudah diketahui nilainya untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada batang-batang yang lainnya. Nah, kemudian untuk metode retap ini maksimal ada 3 yang akan kita hitung. Nah, sementara kemarin untuk metode titik buhul maksimal ada 2. Nah, kemudian berikutnya adalah yang menjadi perbedaannya adalah mengenai kalau di titik buhul kita langsung menjumlahkan gaya-gaya yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, tetapi kalau untuk menggunakan metode retap ini, kita menggunakan GCIT imbangan momen atau skema momen sama dengan 0 ini. Artinya kita akan mengalihkan gaya dengan jarak menuju titik momen yang akan kita tinjau. Nah, jadi itu ada beberapa persamaan dan perbedaan ya dari konsep metode retap dibandingkan dengan metode titik buhul pada pertemuan yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, kemudian yang lain juga masih sama ya mengenai tanda, yang negatif itu batang tekan, yang positif itu batang tarik. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal saja supaya nanti lebih gampang kita membahas lebih detailnya. Nah, di sini ada sebuah rangka batang ya dengan gambar terlampir seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang sudah ada ini gambarnya simetris. Jaraknya kalau ini kita bagi 2, jarak sisi kiri dan sisi kanannya sama masing-masing, ini 4 meter, ini yang jarak horizontalnya, kemudian 4 meter ini untuk jarak vertikalnya. Nah, kemudian pada titik C, D, dan E masing-masing ada gaya 1 ton, 2 ton, dan 1 ton. Nah, kemudian jika gambarnya sudah kita dapatkan seperti ini, kita sudah berikan penamaan, di sini sudah diberikan penamaan untuk titik join-nya ya. Nah, titik join ini diberikan berupa huruf. Kemudian untuk rangka batang itu dikasih kode berupa angka. Jadi ini supaya lebih gampang kita dalam membedakannya nanti mana titik join, kemudian mana yang rangka batangnya. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan tetap menghitung berapa nanti nilai RA dan berapa nanti nilai RB-nya. Nah, kalau bentuk simetrisnya seperti ini, cara yang paling gampang dan sederhana untuk menghitung berapa RA dan RB-nya adalah jumlahkan saja beban titik yang ada pada rangka batang ini. Di sini kan ada 1, 2, dan 1. Ini kalau kita jumlahkan, ketiga-tiga nilai P-nya ini sama dengan 4 ton. Nah, kemudian kita bagi 2, artinya di sini 2 ton, di RB-nya nanti 2 ton. Nah, sehingga di sini sudah kita dapatkan nilai RA-nya sebesar 2 ton, RB-nya 2 ton. Ini karena kebetulan gambarnya simetris. Kemudian gaya sisi kiri dan kanannya sama, kemudian jaraknya ini juga sama. Nah, kemudian baru berikutnya kita berikan garis-garis potongan untuk bisa menghitung berapa besaran gaya dalam terjadi pada masing-masing batangnya nanti ini. Ingat pedomannya tadi adalah potongan kita itu maksimal harus yang akan kita hitung 3 dari rangka batang. Kalau titik buhul kemarin maksimal itu ada hanya 2 rangka batang yang akan kita hitung. Nah, kemudian ini tetap sama, harus ada satu yang sudah diketahui. Ini adalah untuk nanti potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4. Nah, kemudian di sini sudah kita dapatkan tadi bahwa nilai RA-nya 2 ton, nilai RB-nya juga 2 ton. Nah, ini adalah bentuk goresan-goresan potongan dari rangka batang yang akan kita hitung ini. Nah, kalau kebetulan ini hanya gambarnya berupa simetris ya, gambarnya simetris, ini cukup kita hitung sisi sebelah kiri ini saja. Sehingga nanti S1 ini akan sama dengan S12, S2 sama dengan S13, S6 sama dengan S10 dan seterusnya. Nah, tapi kalau seandainya ada kasus yang gaya di sini berbeda dengan gaya sebelah sini, kemudian jarak yang sisi kiri ini berbeda dengan jarak sebelah kanan, artinya harus dilakukan
perhitungan secara keseluruhan. Nah, baik kita coba bahas satu persatu. Pertama adalah untuk potongan S1. Jadi kita ambil bagian yang sisi ini ya. Nah, kalau kita zoom dia menjadi seperti ini untuk potongan pertama. Jadi pada bagian sisi yang terpotong oleh garis potongan satu-satu ini juga supaya lebih gampang diberikan tanda panah. Artinya akan kita hitung nanti adalah batang S1, kemudian batang S2. Nah, ini yang kita gunakan keseimbangan momen. Nah, sigma momen menuju ke titik F sama dengan 0. Artinya kita akan mengalihkan semua gaya dikalikan dengan jarak menuju ke titik F. Gaya yang pertama adalah RA. RA ini diarahkan menuju ke titik F. RA diarahkan menuju ke titik F, tandanya positif karena searah dengan arah jarum jam. Dan berikutnya adalah S1. Nah, S1 ini kan bidang diagonal ya. Ini kebetulan di awal di sini diasumsikan bahwa sudutnya adalah 45 derajat. Jadi kalau S1 ini kalau kita jadikan dia ke bentuk koordinat ke sumbu Y seperti ini, maka posisinya di sini. Nah, sehingga kalau untuk yang sumbu Y, S1 dikalikan dengan sin sudutnya. Kalau untuk yang sumbu X dikalikan dengan cos sudutnya. Nah, kemudian ini yang S1 dikalikan dengan sin 45 dikalikan dengan 4. Nah, seperti ini. Ini diarahkan menuju ke titik F. Nah, kemudian kenapa S2 ini tidak kita masukkan untuk menghitung momen menuju ke titik F? Karena batang S2 ini persis berada segaris dengan titik F. Artinya tidak ada jarak pada S2 ini. Nah, sehingga ini tidak perlu diperhitungkan. Jadi kalau untuk sigma momen menuju ke titik F2 itu gayanya hanya ada RA 2 ton, kemudian di sini ada S1 dikalikan dengan sin sudutnya. Nah, kemudian masukkan angka-angka yang sudah ada nilainya ke dalam persamaan yang sudah ada ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan sin 45 ini adalah setengah akar 2 ya, atau dalam bentuk pecahan desimal ini 0,706. Nah, ini boleh dilakukan perkalian dengan menggunakan pecahan desimal untuk nilai sin 45 ini boleh menggunakan setengah akar 2. Nah, itu bebas saja. Nah, kemudian yang dikalikan 2 dikalikan dengan 4, kemudian tambah S1 sin 45 dikalikan dengan 4. Sin 45 ini bisa menggunakan setengah akar 2 tadi, atau menggunakan 0,706. Nah, dikalikan dengan 4 meter ini. Nah, kemudian setelah itu ini dipindah ruaskan. 8 ini dipindah ruaskan sebelah kanan. Kalau di sini nilai awalnya adalah positif ya. Nah, kalau pindah ruas dia menjadi negatif 8. Nah, sin 45 ini kan 0,706 atau setengah akar 2 tadi ya. Atau dikalikan dengan 4 sehingga nah di sini tidak dilampirkan berapa hasil ininya ya, sin 45-nya. Jadi hanya dalam bentuk sin 45 dikalikan dengan 4. Nah, kemudian 2 ini berasal dari pembagian dari minus 8 ini dibagikan dengan 4. Minus 8 dibagikan dengan 4 sama dengan minus 2. Nah, kemudian kalau di sini baru dibagikan minus 2 dibagikan dengan hasil dari sin 45 tadi. Artinya kan ini ada perkalian silang ya. Nah, kalau seandainya bingung seperti ini, misalnya supaya lebih gampang, sin 45 ini langsung dikalikan saja dengan 4. Jadi 0,706 dikalikan langsung dengan 4. Sehingga nanti di sini sudah langsung kita lakukan pembagian. Jadi minus 8 langsung dibagikan dengan hasil perkalian dari sin 45 dikalikan dengan 4 tadi. Nah, ternyata hasilnya adalah minus 2,83 ton. Nah, jadi sudah kita dapatkan untuk nilai S1 yang ada di sini. Nah, berikutnya adalah sigma momen menuju ke titik C. Nah, ingat kalau sigma momen ini artinya ada gaya dikalikan dengan jarak. Kumpulan dari gaya dikalikan dengan jarak. Ini tetap ada RA yang diarahkan menuju ke titik C. Nah, ini kita gunakan jarak vertikal 4 meter. Kemudian yang berikutnya adalah S2. S2 kita arahkan ke sini. Tandanya minus ya. Di sini dibikin plus, di sini minus. Karena di contoh soal lihat diminuskannya pada bagian sisi di bawah sini. Nah, jadi 2 buah gaya ini yang akan bekerja. Kenapa S1 ini tidak kita masukkan? Karena dia berada di satu garis menuju ke titik C. Artinya tidak ada jarak dari S1 menuju ke titik C ini.
Nah, masukin angka yang sudah ada nilainya. 2 kali 4, 8. S2 dikalikan dengan 4, 8, pindah ruaskan ke sebelah kanan ini, kemudian baru dibagikan dengan 4 di sini. Nah, di sini baru dibikin minus ya. Kalau kita di sini minus, S2-nya menjadi minus 8 dibagi dengan minus 4, sehingga nilainya adalah 2 ton. Nah, sudah kita selesaikan untuk potongan satu-satu yang ada pada rangka batang tadi. Nah, berikutnya adalah untuk potongan 22. Jadi gambar yang sudah ada tadi kita potong, kita zoom menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, jadi yang garis potongan 22 ini adalah bagian sisi yang ini ya. Ini yang garis potongan 22 ini. Kemudian supaya lebih gampang, berikan tanda panah sampai menyentuh garis potongannya ini tadi. Ini kan potongan untuk 22. Nah, kemudian ini menandakan kita bagaimana yang akan bagian-bagian rangka batang yang mana akan kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Nah, sigma moment menuju ke titik C. Tetap seperti dengan yang tadi, gaya apa saja yang diarahkan menuju ke titik C. Yang pertama tetap RA dikalikan dengan jarak vertikal yang menuju ke titik C-nya. Nah, berikutnya adalah S6. S6 di sini diarahkan menuju ke titik C. Tandanya juga minus ya. Di sini dibikin plus, kita bikin saja minus di sini bikin minus. Nah, jadi ada dua buah gaya, RA dikalikan dengan 4, S6 dikalikan juga dengan 4. Nah, ini hanya mengenai perpindahan ruas ya. Jadi 2 dikali 4 itu 8, S6 kali 4 sama dengan 0. Jadi 8 ini pindah ruaskan sebelah kanan menjadi minus 8. Nah, S6 ini datang dari minus 8 ini dibagikan dengan minus 4. Minus 4 ini diambil dari minus ini ya, minusnya. Jadi minus 8 dibagikan dengan minus 4 sama dengan 2 ton. Jadi yang nilainya positif itu masuk ke dalam kategori gaya tarik. Nah, berikutnya adalah sigma moment menuju ke titik G. Nah, sorry ada yang terlupa tadi. Kenapa S1 ini dan S3 ini tidak kita masukkan? Karena dia berada satu garis terhadap titik C. Jadi tidak ada jarak dari S1 dan S3 ini menuju ke titik C-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah sigma moment menuju ke titik G sama dengan 0. Sama dengan yang tadi, arahkan semua gaya dikalikan dengan jaraknya menuju ke titik G. Nah, ini dikalikan dengan jarak menuju titik G, jaraknya adalah 8, jadi RA dikalikan dengan 8. Dan gaya apa lagi yang bisa kita arahkan menuju ke titik G? Ada S3. Ini diarahkan menuju ke titik G. Kemudian ada S1 sin 45. Nah, karena ini garis yang terpotong ya. Ingat yang kita masukkan itulah batang yang terpotong oleh garis potongan 22 ini. Jadi S1 dikalikan dengan sin 45-nya dikalikan dengan 8. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini kalau kita gorekan ini sumbu Y-nya, yang menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi S1 sin 45. Dan ini diarahkan menuju ke titik G, sehingga dia dikalikan dengan 8 di sini. Nah, ini masukkan angka-angka yang sudah ada nilainya. 2 kali 8, ini 16. S3 dikalikan dengan 4. Nah, S1 tadi sudah kita dapatkan sebesar minus 2,83. Jadi minus 2,83 dikalikan dengan si sudutnya, setengah akar 2 dikalikan dengan 8. Jadi ini sudah diberikan langsung nilainya ya Pak ya. Jadi S1 dikalikan dengan sin 45 itu, S1 dikalikan dengan sin 45 itu sama dengan minus 2, kemudian dikalikan dengan 8. Ini 16, kemudian di sini minus 16. 16 dikurang dengan 16, hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga untuk nilai S3-nya ini sama dengan 0. Jadi S3 ini kita turunkan ke bawah, sehingga nilai S3-nya 0 dibagikan dengan 4 sama dengan 0. Nah, jadi emang konsepnya adalah konsep kesetimbangan momen. Jadi di gaya-gaya yang ada di sana yang terpotong oleh garis potongan ini dikalikan dengan jarak menuju titik tinjauan yang akan kita hitung. Nah, berikutnya adalah untuk potongan 33. Potongan 33 garis potongannya adalah yang ini, yang akan terkena dampaknya adalah S6, S5, dan S4. Caranya juga sama dengan yang tadi. Tinjauan kita di sini adalah sigma moment menuju ke titik G. Gaya apa saja yang ada di sini? Ada RA, kita arahkan dia menuju ke titik G. Digunakan jarak yang
digunakan jarak yang horizontal ya. Ini arahkan menuju ke titik G, jarak horizontalnya adalah 4 meter. Kemudian berikutnya adalah yang tersentuh oleh garis potongan ini ada nilai S4-nya. S4 ini kita arahkan menuju ke titik G. Nah, ini digunakan jarak vertikalnya. Jadi S4 dikalikan dengan 4. Berikutnya di sini ada nilai P sebesar 1 ton. Jadi arahkan menuju ke titik G. Nah, ini tandanya minus ya. Jadi yang RA plus, kemudian S4 plus, P-nya minus. Nah, jadi sudah kita masukkan ya gaya-gaya atau batang-batang yang tersentuh oleh garis potongan 3 ini ke dalam kesetimbangan momennya. Nah, sama dengan yang tadi, kenapa S6 ini tidak kita masukkan? Karena dia berada satu garis terhadap titik G, sehingga jaraknya sama dengan 0 di sana. Nah, masukkan angka-angka yang sudah ada, RA-nya tadi 2 ton dikalikan dengan 8, kemudian S4-nya dikalikan dengan 4, ini akan kita cari nanti, kemudian P1-nya 1 ton dikalikan dengan 4 meter. 2 kali 8, 16, ini 4, 16 dikurang dengan 4 di sini, 12. Nah, kita pindah ruaskan, minus 12 menjadi di sini, kemudian S4-nya 12 dibagi minus 12 dibagikan dengan 4, sehingga nilai S4-nya kita dapatkan sebesar minus 3 ton ya di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah sigma momen menuju ke titik D. Caranya juga sama, cari gaya apa yang ada di sana, kemudian kita arahkan dia menuju ke titik D. Nah, di sini RA kita kalikan dengan 8, jarak horizontal dari titik A menuju ke titik D-nya ini. Kemudian berikutnya adalah nilai dari P1 sebesar 1 ton, ini diarahkan menuju ke titik D. Nah, berikutnya adalah S5. Jadi yang S yang akan kita gunakan di sini adalah nilai S atau nilai batang yang tersentuh oleh garis potongan yang sudah kita bikin di awal tadi. Di sini kan yang tersentuh itu adalah batang S4, S5, dan S6. Jadi yang ada tanda panahnya ini. Nah, kemudian berikutnya adalah S5. Ini juga sama kalau kita uraikan dia ke sumbu X. Kalau kita uraikan dia ke bagian sini ya. Nah, dia menjadi di sini. Ini menjadi S5 cos 45 dikalikan dengan 4 meter. Jadi yang cos itu adalah kita uraikan dia ke sumbu X yang ada di sini. Kalau ke sumbu Y tadi kita kalikan dengan sin sudutnya. Nah, berikutnya adalah S6. S6 di sini kita arahkan juga dia menuju ke titik D. Nah, jadi ada RA, ada P1, ada S5, ada S6. Nah, sama dengan yang tadi, kenapa S4 ini kita masukkan? Karena dia berada satu garis terhadap titik D-nya. Jadi jaraknya 0. Dimasukin angka-angka yang sudah ada nilainya, 2 dikali 8, 16, 1 dikali 4, kemudian 2 dikali 4, 8. Jadi yang bisa dikurangi angka-angka yang tidak ada koefisien S-nya ini bisa dilakukan ya Pak. Misalnya ini 16 nih, 16 dikurang 4 di sini 12, 12 kurang lagi 8 di sini. Nah, sehingga di sini ada kita dapatkan minus 4 ya setelah kita pindah ruaskan. Jadi yang ini dikalikan kemudian dikurangkan, ini juga dikurangkan, kita dapatkan nilainya adalah plus 4. Kemudian kita pindah ruaskan dia sebelah kanan, ini menjadi minus 4. Nah, kemudian baru kita lakukan pembagian. Jadi 4 dibagikan dengan, jadi supaya lebih gampang, ini cos 45 setengah akar 2 dikalikan dengan 4 dulu. Kemudian minus 4 ini dibagi dengan hasil perkalian dari setengah akar 2 dikalikan dengan 4 ini tadi. Sehingga kita dapatkan nilai S5-nya itu sebesar 1,41 ton. Ini nilainya positif, berarti ini masuk ke dalam gaya tarik. Nah, berikutnya adalah untuk potongan yang keempat. Ini adalah garis potongannya. Yang tersentuh oleh garis potongannya adalah S8. Kemudian di sini ada S5. Kemudian di sini ada S6, kemudian di sini ada S7. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita arahkan dia sigma momen menuju ke titik G, arahkan gayanya ke sini, jadi RA dikalikan dengan jaraknya sejauh ada yang salah.
Di sini RA-nya seperti ini, ada yang oke, RA kalau kita yang arahkan menuju ke titik G, RA-nya dikalikan dengan 8 meter untuk yang jarak ini, yang jarak horizontal. Kemudian gaya berikutnya adalah P-nya, 1 ton arahkan menuju ke titik G sejauh 4 meter. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan titik G ini adalah yang bisa kita kalikan gaya batang dengan jaraknya adalah S8 ini. Kita kalikan dia dengan jarak yang vertikal 4 meter ya di sini. Nah, kemudian untuk yang S5 ini nggak bisa karena dia satu arah menuju ke titik G, begitu juga untuk yang S7, begitu juga untuk yang nilai P di sini. Tidak bisa kita kalikan, ini kita coret ya. Nah, ini tidak bisa kita kalikan karena dia persis berada di titik dari tinjauan kita. Nah, maksudnya nilai-nilai yang sudah ada angkanya ini, 2 kali 8 ini 16, tambah 4, sama dengan 20 ya. 16 tambah 4 di sini 20. Kemudian S8 kalikan dengan 4 sama dengan 0. Kemudian ini dipindah ruaskan. Oh sorry, ini ada yang salah. P1 di sini nilainya minus. Nah, sehingga 16 dikurang dengan 4, 12, plus 12, kemudian dipindah ruaskan di sini menjadi minus 12. Nah, sehingga S8 di sini kita dapatkan adalah minus 12 dibagikan dengan 4 yang ada di sini, sama dengan minus 3 ton. Nah, kalau minus dia masuk ke dalam batang tekan. Nah, berikutnya adalah sigma moment menuju ke titik E. Titik tinjauan kita adalah bagian yang ini. Sama dengan yang tadi, perhatikan gaya apa yang ada di gambar ini, arahkan menuju ke titik E. Jaraknya adalah 4 kali 3, 12 meter ya. Dari titik A menuju ke titik E yang ada di 12 meter. Kemudian ada gaya P1, juga sama, arahkan menuju ke titik D, jaraknya adalah 8 meter, jarak horizontal kita gunakan. Berikutnya ada P sebesar 2 ton, ini juga diarahkan menuju ke titik E. Tandanya minus berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berikutnya ada nilai dari S5 yang ada di sini. Kalau kita uraikan ke sumbu X ya, ini ya, dia berada di sini. Ini yang S5-nya. Kemudian dia terhitung dari sini, diarahkan menuju ke titik E. Dikalikan dengan jarak 8 meter. Kemudian berikutnya adalah S6. Di sini ya, S6-nya ini. Di sini S6-nya. Dikalikan, diarahkan menuju ke titik E, gunakan jarak vertikal sejauh 4 meter di sini. Kemudian ada S7 di sini. S7 ini juga diarahkan menuju ke titik D, digunakan jarak yang horizontal di sini. Nah, ini dilakukan perkalian 2 kali 12, di sini 24, ini 8, di sini 8, sini 8. Nah, kemudian S5 tadi sudah ada kita dapatkan ya, 1,41 ton, langsung dikalikan saja. 1,41 ton dikalikan dengan setengah akar 2, dikalikan dengan 8. Kemudian S6 tadi sudah kita dapatkan nilainya ya di awal tadi. Di sini 2 ton tadi, 2 ton dikalikan dengan jaraknya 4 meter, kemudian ada S7 yang akan kita cari nilainya. Nah, kemudian lakukan perkalian dulu bagian-bagian yang sudah ada nilainya ini, kemudian dikurangkan. Jadi 24 dikurangkan dengan 16, kurang lagi dengan 8, kurang lagi dengan 8, kurang lagi dengan 8 di sini. Hasilnya adalah minus 8. Jadi kita pindah ruaskan dia ke kanan menjadi plus 8, sehingga nilai S7-nya ini adalah plus 8 dibagikan dengan minus 4 yang ada di sini. Sehingga S7 kita dapatkan nilainya adalah sebesar minus 2 ton. Ini termasuk ke dalam batang tekan. Nah, karena berhubung gambar kita tadi, contoh soal kita tadi ini dalam bentuk gambar yang simetris ya. Jadi cukup sampai ke perhitungan yang keempat. Tapi kalau ada yang pengen ngerjain sampai ke potongan lainnya, ini juga tidak masalah. Tapi kalau memang gambarnya simetris, ngapain kita capek-capek ngitung sampai ke potongan lainnya. Jadi cukup sampai yang keempat ini saja. Sehingga nanti nilai S1 ini akan sama dengan S12. Kita lihat di sini. Nah, di sini S1 sama dengan S12. Nah, berikutnya adalah
S2 sama dengan S13. Nah, S2-nya sama dengan S13. Kemudian berikutnya adalah S3 sama dengan S11. S3-nya sama dengan S11 tidak ada nilai ya, atau 0 tadi. Nah, berikutnya S4 sama dengan S8. S4 sama dengan S8. Kemudian S5 sama dengan S9. Kita lihat di sini S5 sama dengan S9. Kemudian S6 sama dengan S10. S6 sama dengan S10. Nah, S7 dia berdiri sendiri ya di sini. S7 sama dengan 2 ton. Jadi yang positif itu yang batang tarik, yang negatif itu batang tekan. Nah, tapi kalau seandainya nanti bentuk gambarnya berbeda ya Pak ya. Jadi gaya sebelah kiri ini misalnya 2 ton, gaya sebelah kanan ini 3 ton. Artinya Bapak harus menghitung pada masing-masing potongan sampai dengan habis sesuai dengan contoh soal di sini. Ini karena kebetulan dia simetris, jaraknya juga sama, gaya sebelah kiri dan kanan ini juga sama. Sehingga kalau dikerjakan hanya sisi sebelah kiri ini akan pasti sama dengan yang ada di sebelah kanan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ragu atau ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Pak. Oke, nanti ini saya sebentar lagi saya kirimkan link videonya ya supaya bisa diulang lagi. Jangan lupa diisi absennya. Terima kasih yang sudah hadir kuliah di malam hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.